pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, mungkin sebelum dimulai pemaparan materi dari narasumber, mungkin saya akan perkenalkan narasumber kita untuk virtual sharing pada pagi hari ini secara singkat. Ya, hari ini narasumbernya adalah Bapak Raymond Eka Putra. Beliau adalah alumni dari FEBUB angkatan 2012 dan beliau saat ini bekerja di Garuda Indonesia sebagai Government and Institution Account Manager seperti itu. Nah, hari ini beliau akan memaparkan materi mengenai persiapan yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman yang akan ke dunia kerja dan juga pengalaman beliau bekerja di bidang industri penerbangan ini selama pandemi COVID seperti itu. Nah, kepada Bapak Raymond, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat Rumah Belajar Akil udah mempersilahkan ya mengundang saya sebagai narasumber untuk sharing session di kegiatan pagi hari ini. Sebenarnya sharing session ini sifatnya informal teman-teman, jadi kita belajar santai aja, sharing session diskusi santai aja. Di sini saya akan jelasin gimana sih proses yang saya lakukan ketika setelah lulus kuliah sampai mendapatkan pekerjaan yang mungkin ini salah satu pekerjaan yang diinginkan ya. Dan juga akan saya tambahkan bagaimana pengalaman kerja saya di Garuda Indonesia selama masa pandemi COVID ini. Sebelumnya di situ ada Mbak Mirna, mau nyapa dulu. Mbak Mirna, apa kabar? Oke. Voice-nya off ya Mbak ya? Halo, Kak Raymond. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya di sana? Cici Mirna ya. Teman-teman santai aja ya kita di sini ya. Saya juga alumni UB 2012, masih belum tua-tua banget lah. Jadi manggil Mas aja. Raymond juga nggak apa-apa, santai aja. Oke, saya langsung aja ya mau perkenalkan diri dulu. Oke, ntar saya share dulu. Ntar ya. Teman-teman bisa ngelihat share screen-nya nggak di Zoom-nya? Bisa. Oke, jadi nama saya Raymond. Studi di Brawijaya itu studi ekonomi pembangunan angkatan 2012, lulus 2016. Aktivitas major selama saya kuliah di Brawijaya ini ada aktif di Himpunan Mahasiswa IE. Terus juga ikut organisasi NGO, ini organisasi eksternal kampus, namanya Indonesian Future Leaders, chapter Malang. Dan juga mengikuti kegiatan kepanitiaan, ini seminar global yang diadopsi untuk diadakan di Brawijaya, namanya TEDx Universitas Brawijaya. Di luar ini, aktivitas minornya juga saya ikut kegiatan seperti olahraga, kegiatan seperti kampus UKM, cuman memang nggak terlalu dominan. Nah, yang dominan hanya di 3 organisasi tersebut. Lalu saya lulus tahun 2016, kurang lebih di bulan Oktober. Nah, setelah saya lulus, saya pertama kali kerja itu di Bank HSBC, di Bank Hong Kong Shanghai Corporation, sebagai personal banking staff. Nanti akan teman-teman juga akan saya jelasin sih role-role pekerjaan apa aja yang selama ini udah saya dalami ya. Terus juga saya masuk ke perusahaan teknologi namanya Blue Power Technology sebagai produk spesialis. Nah, Blue Power Technology ini salah satu perusahaan yang menjual server. Jadi kalau teman-teman tahu server, ada brand namanya Lenovo, IBM. Nah, ini yang salah satu produk yang dijual oleh perusahaannya. Setelah itu, saya mulai masuk ke perusahaan yang saya inginkan, yaitu Garuda Indonesia, sebagai manajemen trainee di tahun 2017 bulan Oktober. Selama 1 tahun saya di trainee sebagai siswa untuk mendapatkan ilmu manajemen, lalu saya diangkat sebagai sales eksekutif di Middle East. Nah, selama saya kerja di sales eksekutif Middle East ini, kerjaan saya apa sih? Kerjaan saya itu adalah memanage revenue untuk penerbangan-penerbangan
umroh dan haji. Nah, jadi saya manage semua travel agent, semua stakeholder yang berkepentingan terhadap penerbangan umroh dan haji, termasuk dengan Kemenak, termasuk dengan BPKH, mungkin teman-teman yang dengar beritanya ya, BPKH yang baru hangat-hangat belakangan ini. Dan juga saya ditugaskan selama 3 bulan itu di Jeddah dan Madinah. Jadi kalau bekerja di unit Middle East ini, pasti akan diberangkatkan ke Jeddah dan Madinah untuk mengurusi jemaah haji. Jadi kita membantu jemaah haji untuk flow mereka dari kedatangan di pesawat sampai kita antarkan mereka ke tempat di mana mereka ini harus bertemu dengan petugas Kementerian Agama yang selanjutnya akan diantarkan menggunakan bis ke hotel dan juga ke tempat ibadahnya. Dan setelah saya di unit Middle East ini, saya lanjut ke Government Institution and Account Manager. Jadi pekerjaan saya saat ini adalah saya sebagai representatif Garuda untuk pemerintah, untuk kementerian, untuk institusi, untuk kedutaan, yang tugasnya adalah saya memfasilitasi semua pemerintah ini dalam hal penerbangan dengan Garuda Indonesia. Jadi ketika ada kebutuhan apapun terkait penerbangan, yang terjun pertama kali bertemu dengan institusinya adalah saya. Termasuk saya berkoordinasi dengan staf para menteri, termasuk dengan menterinya sendiri terkait kebutuhan penerbangan. Jadi teman-teman dari semua perjalanan karir saya, dari pertama kali di bank, di teknologi, sampai di Garuda Indonesia, saya ini bekerja sebagai sales. Jadi dunia saya ini dari background pendidikan di ekonomi pembangunan, sebagai majornya itu adalah ESDM, yang mana sebetulnya banyaknya pekerjaan yang related dengan jurusan saya itu adalah di kementerian ataupun juga di badan pemerintah. Cuman karena memang passion saya itu sebelum saya lulus itu saya pengen kerja di Garuda, akhirnya saya mencari tahu bagaimana saya cara kerja di Garuda dan ternyata ada lowongan sebagai manajemen training. Nah, sebelum itu saya nggak langsung dapat kerja di Garuda, teman-teman. Saya kerja dulu di Bank HSBC, saya kerja dulu di di perusahaan IT, dan semuanya ini sebagai sales. Jadi di Garuda ini adalah ketiga kalinya saya mendaftar, sampai akhirnya saya dapat bekerja di Garuda Indonesia. Nanti kalau mau tanya-tanya di sharing session belakang ya. Terus next. Nah, langsung aja. Jadi nanti saya akan sharing terkait bagaimana sih apa itu industri perusahaannya dan juga bagaimana cara kita mempersiapkan untuk ke dunia kerja setelah saya menjelaskan pengalaman kerja saya selama masa pandemi ini. Jadi teman-teman secara general, semenjak merebaknya COVID-19 ini, industri airlines itu merupakan industri yang paling terdampak akibat pandemi. Terdampak dari segi revenue, terdampak juga dari segi operasional, sangat terdampak. Nah, dampak besarnya COVID ini melebihi dampak dari krisis finansial global di tahun 2008 dan juga dampak terorisme 9/11. Jadi kalau disatukan, dampak terorisme 9/11 dengan dampak krisis finansial global itu masih belum bisa mengalahkan dampak COVID-19, saking besarnya. Lalu dampak COVID-19 ini berpengaruh ke industri penerbangan dengan menimbulkan banyaknya pesawat-pesawat yang di-grounded. Jadi setelah di-grounded itu pesawatnya diistirahatkan. Terus schedule penerbangan banyak yang dikurangi, bahkan ada beberapa negara yang tidak bisa terbang sama sekali. Dan juga timbulnya sentimen masyarakat akan takut terbang. Nah, dengan kondisi tersebut, banyak industri airline yang mengalami bankrupt. Seperti contohnya teman-teman udah dengar, Virgin Australia bangkrut, lalu Thai Airlines bangkrut, lalu banyak perusahaan-perusahaan industri Amerika, Eropa bangkrut. Nah, Garuda Indonesia sendiri saat ini masih dapat beroperasional karena Garuda Indonesia diuntungkan dengan rute-rute domestik. Karena kita negara kepulauan dan kebutuhan masyarakat untuk terbang, bisnismen ini masih tinggi. Dan kepulauan kita ini cukup besar cakupannya, jadi sangat membutuhkan operasional pesawat terbang. Nah, selain Garuda Indonesia ini masih beroperasi, Garuda Indonesia juga membuat strategi perusahaan baru. Jadi karena dampaknya ini mempengaruhi consumer behavior, nah, perusahaan harus membuat strategi baru. Nah, strateginya salah satunya adalah mempengaruhi budaya kerja.
Di mana budaya kerja saya sebagai sales yang tadinya tiap hari ketemu orang, tiap hari keluar nyamperin orang, sekarang jadi nggak bisa karena kan terdampak oleh COVID-19. Nah, sebagai sales saya mencakup ke sales saja teman-teman karena ini ranah saya. Jadi sebagai sales ini saya dibentukkan tim assignment, itu task force team. Jadi dengan kondisi seperti ini, perusahaan manapun yang dia butuhkan adalah mencari uang, cash flow. Nah, jadi teman-teman tim sales inilah yang menjadi garda depannya perusahaan, di mana kita harus bisa mencari potensi-potensi untuk menghidupi perusahaan. Jadi yang kita lakukan adalah kita menghubungi banyak perusahaan seperti perusahaan oil and gas, lalu juga kita kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, itu untuk melakukan penerbangan repatriasi, penerbangan untuk crew change. Jadi kalau teman-teman lihat di berita pemulangan WNI, pemulangan WNA, itu adalah pekerjaan yang kita lakukan sebagai tim sales. Jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan kedutaan-kedutaan untuk mengembalikan warga negaranya. Seperti yang kemarin itu paling banyak ke Bogota, ke India, dan juga ke Amsterdam. Nah, selain saya mencari pundi-pundi uang untuk perusahaan, saya juga aktif sebagai volunteer, teman-teman. Nah, volunteernya tuh apa? Volunteernya itu beberapa tim sales yang masih muda diberangkatkan ke Cina untuk membantu program pemerintah, yaitu kita mengangkut alat kesehatan. Jadi kemarin kan banyak tuh di berita kalau misalkan pemerintah Cina mengirimkan alat kesehatan ke Indonesia berupa face shield, lalu juga perlengkapan untuk APD. Nah, karena satu-satunya maskapai yang punya armada berbadan besar dan juga punya rute penerbangan ke Cina adalah Garuda, dan Garuda juga maskapai negara, Garuda dituntut untuk membantu memperlancar program pemerintah. Nah, tim-tim sales ini juga ikut berangkat untuk memonitor. Jadi kita memonitor bagaimana barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam pesawat ini dapat dilakukan dengan lancar dan juga smooth handling. Seperti contohnya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat nggak share screen? Bisa. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan di Cina. Jadi kita mengangkut barang-barang untuk kebutuhan COVID-19. Nah, setelah itu di lain signing di task force dan juga aktif sebagai volunteering, saya juga tetap memanage sales karena setelah bulan April ya teman-teman, setelah Lebaran banyak penerbangan yang sudah mulai diaktifkan dan juga arahan dari Kementerian Perhubungan bahwa terbang sudah boleh untuk khususnya untuk bisnismen dan untuk orang-orang yang punya kepentingan. Nah, jadi saya tetap memanage sales, saya tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dengan perusahaan untuk melayani kebutuhan mereka terbang hingga saat ini. Dan yang terakhir adalah meeting virtual. Jadi ini ya, dampak dari COVID-19 ini yang paling terdampak itu adalah mengakibatkan consumer behavior. Ya, salah satunya peningkatan aktivitas secara online. Oke. Oke, teman-teman, itu kurang lebih sharing session-nya terkait pengalaman kerja saya selama pandemi. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke pengenalan industri dan juga bagaimana masuk kerja di perusahaan. Teman-teman langsung lanjut aja atau butuh break dulu dikit? Mungkin lanjut dulu aja ya. Sebenarnya yang serunya nanti tanya jawabnya sih. Karena kalau penjelasan ini secara general aja. Oke, jadi outline-nya, yang pertama adalah preferensi industri, yang kedua posisi pekerjaan, dalam artian role-role pekerjaan apa sih yang ada di industri, lalu jalur masuk kerja di perusahaan atau industri tersebut, lalu persiapan masuk dunia kerja, dan yang terakhir pengalaman saya di dunia kerja. Ini harusnya udah di depan tadi ya, jadi yang terakhir pengalaman dunia kerjanya di skip aja. Nah, di sini kapasitasnya saya akan menyampaikan dari segi industri private sector dan juga BUMN, karena saya sudah mendalami pekerjaan saya di kedua industri tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau tanya tentang pengalaman kerja di pemerintahan, di kementerian, atau badan pemerintah,
Mungkin kalau mau tanya nggak apa-apa, tapi nanti akan saya jawab sesuai kapasitas saya dan sesuai kemampuan saya ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah beberapa top of mind dari sektor-sektor industri yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi sebetulnya sektor-sektor industri di luar ini, tapi karena yang saya jelaskan di sini cuma 12 saja, nanti teman-teman juga bisa cari di Google banyak. Jadi industri-industri di Indonesia, itu ada industri konglomerasi, contohnya Astra Internasional. Jadi Astra Internasional ini anak perusahaannya banyak ya, lebih dari 220, bahkan mungkin udah mencapai 250 sekarang. Lalu ada Lipo Group. Lipo Group ini industrinya ada ya banking, ada hospital, ada mall, ada properti, jadi banyak ya. Terus ada juga Sinarmas. Sinarmas juga banyak, ada agribisnis, ada banking juga, ada properti juga. Jadi ini saya sebut sebagai bisnis konglomerasi. Terus yang selanjutnya ada bisnis airlines. Nah, bisnis airlines ini perusahaannya yang pastinya ada Garuda Indonesia, ada Citylink. Jadi top of mind-nya orang di Indonesia itu kalau tanya penerbangan ya pasti nggak mungkin nggak ada yang tahu Garuda Indonesia dan Citylink. Selebihnya ya ada Lion Air, ada Batik, dan lain-lain. Lalu ada industri logistik. Nah, industri logistik ini di dalamnya ada DHL, ada JNE. Nah, teman-teman kalau cari pekerjaan, misalkan tertarik di industri logistik, DHL ini merupakan salah satu perusahaan global yang dia punya proses manajemen yang bagus. Proses manajemen itu dalam artian pembelajaran yang dia berikan kepada kandidat pekerjanya itu bagus, karena mereka juga punya program manajemen training juga. Kalau JNE saya kurang hafal, cuman memang JNE ini adalah salah satu perusahaan logistik terbesar juga di Indonesia ya, yang dimiliki oleh dalam negeri. Lalu ada e-commerce. E-commerce ini pasti teman-teman tahu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, di perusahaan ini semuanya ada program seperti manajemen training, future leader program, itu di sini ada. Terus ada juga industri telco and network. Nah, telco and network ini saya bagikan telco dan network. Jadi telco secara keseluruhan, industri telco itu ada industri yang fokus kepada customer, ada juga industri yang fokus kepada infrastruktur dan network. Contohnya, kalau kepada customer itu Telkomsel, XL, Indosat, Tri, dan kawan-kawan. Itu adalah industri telco yang fokusnya ke customer. Jadi dia memberikan, memprovide komunikasi untuk pelanggan. Nah, network ini yang mereka fokus terhadap jaringan dan juga infrastruktur. Di Indonesia ini salah satunya yang besar itu ada Cisco, ada Huawei, lalu yang lainnya tuh ada Siemens, Nokia, dan ada juga yang lokal tuh tower bersama infrastruktur, dan macam-macam. Terus industri energi, ini ada Pertamina, Medco, Elnusa, dan Chevron. Nah, teman-teman, dari semua perusahaan yang saya sebutkan ini, di sini adalah perusahaan-perusahaan yang menerima mahasiswa dari jurusan ekonomi ataupun di luar ekonomi. Jurusan manajemen, ekonomi, akuntansi ini mereka menerima. Karena saya pernah melamar ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di Tobacco, itu ada HM Sampurna dan Gudang Garam. Yang lain-lainnya masih banyak, ada Jarum, ada apalagi banyak pokoknya industrinya ya. Cuman ini yang top of mind, ada HM dan Gudang Garam. Lalu construction, industri konstruksi, ada Waskita, Wijaya Karya, Adikarya. Lalu consumer goods, ada Unilever, Nestle, Beiersdorf. Beiersdorf itu produknya Nivea, teman-teman. Terus ada juga P&G. Nah, terus ada juga manajemen consulting, itu BCG dan McKinsey. Ini ada di Indonesia. Terus ada perusahaan insurance, itu ada Allianz, ada Aksa Mandiri, dan ada juga insurance untuk kendaraan itu Toyota Astra Finance. Dan yang terakhir ini ada industri teknologi. Industri teknologinya ini ada IBM Indonesia, ada Hewlett Packard Indonesia, dan juga Accenture. Nah, dari semua perusahaan yang saya tampilkan ini, teman-teman, ini saya pernah mendaftar semuanya, dan dari semuanya itu ada yang proses sampai ke tahap akhir, ada yang cuma sampai di tengah-tengah, dan ada yang cuma proses di tahap psikotes aja. Ini semua udah saya pernah melakukan pendaftaran di perusahaan ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya di luar ini, perusahaannya nggak apa-apa, saya coba jawab sesuai kapasitas. Nah, terus posisi pekerjaan. Dari semua perusahaan-perusahaan tersebut, pasti mereka membutuhkan posisi pekerjaan marketing, sales, finance, business development, corporate strategy, dan human capital.
Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menurut saya sifatnya ini major, teman-teman. Di semua perusahaan pasti ada. Di luar ini masih banyak lagi posisi-posisinya. Cuman nggak akan saya sebutkan karena eh, ada juga beberapa posisi role-nya ini membutuhkan background khusus, misalkan teknik, engineering, dan lain-lain. Nah, dari semua role ini, saya sudah dominan bekerja sebagai sales. Dari awal pertama kali karir sampai selesai karir, ini saya bekerja sebagai sales. Nah, kalau teman-teman yang masih belum tahu kerja sales itu seperti apa, jadi saya ceritakan dikit. Awalnya sendiri saya tuh nggak tahu kerja sales itu sebagai apa. Karena yang saya tahu kalau kerja sales itu adalah kita ngejual barang ke orang, udah gitu aja. Cuman banyak persepsi masyarakat melihat pekerjaan sales ini pekerjaan yang dinilai itu pekerjaannya ya udah cuma sekedar jual barang aja. Padahal sales ini adalah pekerjaan yang menjadi ujung tombak perusahaan. Dan sales ini ada tingkatannya, teman-teman. Jadi bekerja di perusahaan itu posisi salesnya juga beda-beda. Kayak saya pertama kali kerja di bank, posisi salesnya itu dari bawah. Jadi saya kerja itu ke pasar, tawar-tawarin produk bank itu ke pasar. Jadi ketika orang yang nangkapnya sales itu kerjain seperti itu, mereka akan nggak mau kerja sales lagi nih. Tapi ketika saya mulai mendalami industri sales, saya masuk ke industri teknologi, sampai sekarang ke industri airlines, ternyata posisi sales ini adalah posisi yang sangat dinamis dan banyak sekali hal yang kita dapat pelajari di posisi sales. Dari posisi sales, kita bisa tahu bagaimana arah marketing. Dari posisi sales, kita bisa tahu bagaimana operasional perusahaan. Dari posisi sales, kita bisa tahu bagaimana manage perusahaan secara keuangan. Kita bisa tahu bagaimana bisnis development-nya bekerja. Kita juga bisa tahu nih bagaimana sih corporate strategi perusahaan. Karena kita semua ini akan kita sampaikan kepada eksternal atau kepada customer kita. Jadi kita ini ujung tombaknya perusahaan. Nah, di perusahaan-perusahaan khususnya swasta atau BUMN yang bergerak menjual produk dan jasa, posisi sales dan finance ini adalah posisi yang dapat memberikan puncak jabatan. Seperti CEO, direktur, itu bisa dicapai bila kita masuk atau bekerja di dunia sales dan finance. Jadi teman-teman boleh cek banyak industri-industri perusahaan-perusahaan global itu CEO-nya itu pasti kalau nggak dari sales, dari finance. Mayoritas ya, kebanyakan tuh dari sales dan dari finance. Jadi itu kenapa saya tuh sekarang sudah tertarik di dunia sales meskipun background belajarnya itu dari ekonomi pembangunan, dari ilmu sumber daya alam, dan itu nggak ada relatednya sama pekerjaan di sektor private. Nah, next-nya ini jalur masuk kerja di perusahaan. Jadi dari semua perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan-perusahaan yang besar tersebut, ada beberapa jalur masuk untuk ke perusahaannya. Yang pertama itu ada development program. Salah satunya yang saya ikuti itu di Garuda Indonesia, yaitu manajemen trainee. Nah, di perusahaan-perusahaan itu tuh development programnya itu ada MT, ada ODP, Officer Development Program ini khusus untuk banking, lalu ada MDP, Millennial Development Program, lalu ada juga Future Graduate Development Program. Biasanya itu di perusahaan-perusahaan consumer goods, lalu ada FLP, ini Future Leader Program, ini program-programnya ada di Unilever. Nah, ini semua program development program. Nah, di development program ini, teman-teman yang lulusan dari, misalkan lulusannya bukan ekonomi nih, lulusan finance, lulusan IT, lulusan gizi, lulusan teknologi pangan, lulusan teknik sipil, lulusan teknik industri, itu semua bisa ikut ke program manajemen trainee. Nah, nanti perusahaan itu akan melakukan assessment kepada teman-teman. Dengan background-nya teman-teman itu cocoknya kemana sih? Ada banyak teman-teman saya yang sukses di dunia sales, tapi mereka itu background-nya dari industri, dari teknik industri, dari teknik sipil. Padahal background-nya itu seharusnya kan kerjanya di perusahaan konstruksi ya. Tapi mereka sukses di dunia sales, sampai menjadi vice president, bahkan ada juga yang sampai jadi direktur. Nah, program MT ini teman-teman tuh nanti akan dididik dari nol. Jadi teman-teman dilatih, ada in-class training, biasanya bisa 4-6 bulan. Setelah itu teman-teman nanti akan dikirim untuk on-site atau bekerja
di lapangan selama 6 sampai 1 tahun. Nah, tergantung perusahaannya. Kalau misalkan teman-teman daftar di perusahaan airlines kayak Garuda, itu nanti teman-teman bisa dikirim ke daerah-daerah seperti ke saya sendiri dulu ke Medan, bisa juga ke Makassar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kayak di konglomerasi seperti Astra, biasanya ketika kita daftar ke MT-nya Astra, nanti tuh Astranya akan deploy bisa ke perusahaan mining-nya, bisa ke perusahaan bisnisnya, atau bisa di korporasinya Astra sendiri. Namun kalau di perusahaan mining atau agrinya, nanti teman-teman akan dikirim ke onset-onsetnya yang Astra punya, bisa ke Kalimantan atau ke Sumatera. Nah, kalau di banking juga nanti sama prosesnya. Teman-teman bisa dikirimkan ke cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia perusahaan tersebut. Itu sekilas dari jalur masuk dari development program. Lalu ada juga dari jalur masuk reguler. Jalur masuk reguler itu ada staff, ada analis, dan ada PKWT. PKWT ini singkatan dari pekerja kontrak waktu tertentu. Biasanya pegawai-pegawai reguler ini mereka akan diikat kontrak bisa 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, kalau kerjanya bagus atau memang udah sesuai dengan ekspektasi perusahaan, itu akan diangkat langsung jadi pegawai. Nah, kebanyakan di perusahaan, bedanya development program sama reguler ini, kalau development program, setelah mereka ikutin program-program itu bisa 1 tahun atau 2 tahun, mereka akan menjadi incaran-incaran HR untuk ditaruhkan di posisi manajemen. Misalkan manajemen butuh manajer di suatu daerah, atau butuh manajer di suatu unit. Yang mereka cari adalah anak-anak MT dulu. Karena anak MT ini dari awal dikasih pendidikannya beda dengan pegawai reguler. Meskipun pada akhirnya yang menentukan itu adalah hasil asesmennya mereka. Nah, yang terakhir ini adalah program fast track. Jadi teman-teman kalau yang dari kuliah tuh udah aktif internship di perusahaan, traineeship di perusahaan, atau ambassadorship, contoh kayak di Jarum sama Astra Internasional. Jadi kalau yang teman-teman udah ikut, kalau Astra itu ada program namanya Astra First. Nah, kalau sudah aktif di Astra First itu, ketika lulus nanti teman-teman akan diminta join ke Astra. Jadi bisa jadi dari internship dulu. Jadi internshipnya ini ada internship yang kita masih kuliah sama internship kita setelah lulus kuliah. Nah, internship yang setelah lulus kuliah ini yang benar-benar kita itu deep internship ya. Jadi kerjanya itu bisa 3 sampai 6 bulan dan role-nya itu bisa dikasih role pekerjaan ketika kita masuk ke jalur reguler. Nanti teman-teman bisa di-assign sama perusahaannya. Misalkan setelah internship, teman-teman expect nih meet sama kebutuhan perusahaan. Nah, ini bisa dimasukin ke unit-unit seperti sales, finance, dan lain-lain. Jadi fast track sama development program ini sama-sama memberikan benefit ya teman-teman. Kalau development program udah pasti namanya manajemen training itu bagaimana anak-anaknya ini, kandidatnya ini di-training untuk menjadi part of management. Jadi part of management itu level direktur teman-teman. BOD itu level part of management. Nah, fast track itu bisa juga ikut ke program manajemen training. Jadi setelah internship ternyata kualitasnya bagus, kredibel, akhirnya diikutin juga program training sama anak-anak MT atau ODP. Kalau yang reguler bisa juga menduduki posisi manajemen. Cuman kalau yang reguler ini harus bersaing lebih extra effort ya teman-teman. Karena yang reguler ini pembekalannya beda sama pegawai-pegawai yang ikut development program. Tapi banyak kok di perusahaan-perusahaan seperti BUMN yang mereka punya MT, tapi mereka juga punya reguler. Nah, yang regulernya ini bisa outstanding dibandingkan pegawai-pegawai MT-nya. Semuanya kembali lagi ke kemampuan pribadi individunya. Nah, dari ketiga jalur masuk ini, itu proses rekrutmen yang umum diselenggarakan oleh perusahaan, khususnya development program, itu ada psikotes internal. Lalu ada HR interview. Lalu ada psikotes internal dan video resum. Nah, seperti kondisi-kondisi COVID seperti ini, sebenarnya masih banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang masih dibuka. Nah, tapi perbedaannya kalau COVID ini banyak perusahaan yang mereka minta video resum. Jadi nanti teman-teman bikin video sekitar 2 atau 5 menit terkait profil teman-teman. Lalu ada juga FGD dan LGD. FGD dan LGD ini kan, FGD itu
focus group discussion, dan LGD ini adalah leaderless group discussion. Jadi FGD ini adalah gimana proses kita sebagai kandidat, misalkan dikumpulkan 6 atau sampai 5 orang, itu kita dikasih sebuah kasus untuk didiskusikan bersama. Jadi kita bersama para kandidat ini, nanti kita disatukan dalam ruangan. Kita dikasih case. Misalkan case-nya tentang COVID-19 nih, bagaimana penanganan industri dalam menghadapi COVID-19. Nah, nanti kita bersama 5 orang teman yang tes bersama kita tuh kita harus bisa menyampaikan pendapat kita tentang COVID-19 dan kita diharapkan bisa memberikan konklusi. Nah, jadi kalau FGD itu sama LGD itu kita dilatih bagaimana sih kita bersifat lebih kritis dan juga bagaimana kita bisa memanage tim untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu di FGD sama LGD. Ini poinnya sangat besar, teman-teman. Jadi di perusahaan-perusahaan itu biasanya setelah psikotes, dia itu ke FGD sama LGD dulu. Nah, kalau sudah bisa lolos di sini, itu udah agak lega sedikit. Karena proses setelahnya itu cuma HR interview sama user interview. HR interview ini cukup common prosesnya. Jadi cuma nanya tentang background kita kuliah seperti apa, terus hobi kita apa, terus kegiatan selama kampus itu apa. Nah, ini di HR interview. Ini cukup common ya. Nah, kalau user interview itu biasa. Mohon maaf, Mas Raymond, ini waktunya untuk di sesi yang ini kurang dari 1 menit gitu. Maksudnya kita perlu keluar dulu untuk masuk lagi. Oke, ntar masuk lagi ya. Ini tinggal 1 slide lagi. Iya, teman-teman bisa keluar terlebih dulu nanti untuk kelebihan kamu sama kekurangan kamu apa. Nah, banyak dari orang-orang tuh bilang kelebihan saya orangnya analitis, Pak. Kelebihan saya orangnya adaptif, Pak. Kekurangannya misalkan kekurangan saya kurang teliti, Pak. Nah, sebetulnya itu nggak salah disampaikan, teman-teman. Cuman cara menyampaikannya aja itu yang harus dikemas. Jadi nggak bisa kok tiba-tiba saya ini teliti gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, teman-teman tuh bisa menjelaskannya itu dengan kegiatan yang udah pernah teman-teman lakukan. Misalkan saya selama kuliah aktif di kegiatan kampus, Pak, dan saya sebagai bendahara. Nah, setiap kegiatan organisasi ini pasti memerlukan keluar masuknya perusahaan. Nah, saya di sini memanage keuangan dengan sangat baik, dan selama saya memanage keuangan saya tidak pernah mengalami kendala sedikit pun dan tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Nah, dari sini saya menyimpulkan kalau saya ini orangnya teliti gitu. Nah, itu kan lebih kredibel kita menyampaikan dibandingkan kalau kita cuma bilang saya orangnya teliti. Nah, kalau kita ditanya emang telitinya itu seperti apa, kan orang nggak bisa tahu nih kalau nggak ada contoh konkretnya. Sama kelemahannya, misalkan kelemahannya mungkin saya terlalu perfeksionis, Pak. Terlalu perfeksionisnya ini kalau dibilang seperti itu kan orang nangkepnya bisa multitafsir. Nah, perfeksionisnya itu seperti apa? Nah, teman-teman tuh bisa bilang selama ini ketika saya di organisasi saya selalu menjadi head of leader. Nah, kelebihan saya ini adalah saya orangnya selalu ingin meet ekspektasi dari tujuan organisasi. Tapi kelemahan saya, Pak, saya perfeksionis. Akhirnya saya susah untuk mendelegasikan pekerjaan ke tim saya. Akhirnya saya kerjanya capek sendiri karena saya pengen mengurus semuanya dengan saya sendiri. Nah, itu adalah kekurangan saya yang sedang saya latih, bagaimana saya bisa memanage tim dengan baik dan memberikan kepercayaan untuk mendelegasikan tugas. Nah, itu salah satu gimana kita kalau mau jelasin kelemahan. Tapi teman-teman harus bisa mendeteksi kelemahan kekuatan pribadi ini secara individu ya, dan harus secara benar-benar teman-teman memahami gitu. Nah, paling mudah sih kalau teman-teman mau coba tuh, teman-teman bisa tes kayak 16 personalities. Kalau teman-teman tahu ya, ada free web buat tes tuh namanya 16 personalities. Zaman sekarang tuh banyak banget teman-teman tes buat memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Itu bisa menjadi acuan aja buat teman-teman nih, oh ternyata hasil tes tuh saya orangnya ekstrovert seperti ini. Nah, ekstrovert tuh bisa di breakdown tuh komponennya itu apa aja gitu kan. Nah, yang kedua itu research the company. Ini tuh sebenarnya halnya simple. Jadi kita tuh cuman baca berita aja tentang perusahaannya, kondisi perusahaannya, tapi kebanyakan kandidat itu yang bacanya itu setengah-setengah, teman-teman. Karena ketika kita melamar nih, contoh kita ngelamar ke Unilever, perusahaannya sangat besar. Ketika kita mau tahu bisnis perusahaannya, kita pasti bisa cari di laporan keuangan. Nah,
anak-anak yang baru lulus kuliah mau cari kerja itu biasanya males baca laporan keuangan yang sangat banyak. Nah, disinilah sebenarnya effortnya kita. Kita tuh sebenarnya effortnya itu di sini. Kalau misalkan memang kita benar-benar mau masuk ke perusahaan itu, gimana cara kita belajarnya? Ya coba belajar dari laporan keuangan. Simpel aja sebetulnya sih. Kalau mau cari research di perusahaan itu bergerak di bidang apa, pendapatannya dari mana. Jadi kita pakai model business model generation tuh teman-teman. Jadi kayak revenue stream-nya perusahaan ini dari mana sih? Revenue stream-nya misalkan dari jualan sampo. Lalu channel distribusinya perusahaan itu apa? Oh, channelnya itu perusahaan ini ngejualnya lewat supermarket. Lalu advertising-nya apa? Jadi hal-hal yang simpel aja yang itu dilakukan di scope bisnis. Nah, yang kedua ini kondisi perusahaan. Jadi teman-teman kondisi perusahaannya tuh banyak di berita, misalkan kondisi perusahaannya kayak Garuda nih, pasti hangat banget di berita tuh, kayak laporan keuangan, rugi, segala macam. Nah, itu teman-teman boleh paham tuh kulit-kulitnya tuh, kulit-kulitnya seperti apa. Nah, terus yang terakhir tuh profil manajemen ya. Profil manajemen tuh teman-teman pahami kayak CEO-nya siapa sih, lalu direkturnya itu siapa sih? Karena pasti di perusahaan-perusahaan besar itu profil manajemennya pasti ditampilkan ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kalau misalkan nanti kita interview sama direktur, misalkan kita tahu nih direktur A ini lulusan dari Brawijaya jurusan ekonomi. Nah, nanti teman-teman bisa menonjolkan tuh dari situ. Kalau teman-teman juga lulusan Brawijaya. Nah, jadi profil manajemen itu berpengaruh ke kita untuk berbicara, teman-teman. Untuk melatih kita bagaimana sih kita bisa merespon lawan bicara kita ketika kita dihadapkan dengan interview BOD. Nah, kalau kita bicara kredibel, terus kita bicara juga meskipun bicaranya nggak profesional, tapi bisa memancing ketertarikan dari BOD, itu bisa membantu kita untuk lulus dari interview, teman-teman. Karena banyak orang tes kerja yang dia itu pinter banget kuliahnya, IP-nya tinggi banget, tapi secara personal dia itu nggak bisa memberikan ketertarikan. Nah, ketertarikan itu kan perusahaan bisa nilainya ketika interview. Dan paling berpengaruh itu adalah interview direktur, karena direktur itu yang menentukan saya mau anak ini diterima atau enggak. Poinnya besar di situ. Dan yang terakhir itu practice makes perfect ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah lulus kuliah atau yang udah semester akhir, meskipun teman-teman masih skripsi, jangan terlalu stres skripsinya, teman-teman boleh diselang-selingin nih sama memahami proses interview. Ini semuanya ada di YouTube, teman-teman bisa lihat di YouTube interview itu jenisnya apa aja dan seperti apa aja. Terus teman-teman bisa meningkatkan skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini sebetulnya itu untuk membangun skill komunikasi yang bagus tuh teman-teman dituntut untuk banyak baca sih. Banyak membaca, baca artikel, baca buku. Nah, ketika kita sudah banyak membaca, insya Allah sih skill komunikasi kita tuh bisa meningkat. Nah, banyak-banyak berdiskusi dengan teman-teman itu juga membantu skill komunikasi. Teman-teman juga bisa lihat juga di YouTube. Jadi skill-skill komunikasi ketika interview atau skill komunikasi tentang menjelaskan kelebihan atau kekurangan pribadi ini di YouTube semua udah ada banyak. Ya tinggal latihan aja lah, latihan sama kaca juga. Ini membantu kok. Terus mempelajari role pekerjaan. Jadi kalau misalkan teman-teman tes, misalkan teman-teman mau daftar ke Unilever, ternyata ada pekerjaan yang dia itu nggak ada MT-nya, cuman membutuhkan dari background yang sesuai background teman-teman. Nah, teman-teman pahami role ya. Jadi teman-teman biasakan untuk mencari sumber itu lebih dari satu atau dua sumber. Misalkan dari artikel A, role pekerjaan itu seperti ini, artikel B menjelaskan seperti ini. Nah, kalau bisa tuh teman-teman cari 3 atau 4 sumber. Jadi teman-teman tuh bisa menggeneralisir pekerjaan itu seperti apa. Ya sama seperti skripsi kan, kalau kita bikin skripsi kan ada teori, menurut teori A, menurut teori B, tapi secara pakar menyimpulkan seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu sih simpelnya. Dan yang ini yang paling penting itu meningkatkan kualitas bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ketika saya di UB semester akhir, saya itu bahasa Inggrisnya masih kurang bagus. Nah, cuman karena saya gaulnya itu sama teman-teman dari IFL, sama teman-teman TechX, sama ketemu sama Mbak Mirna ya, itu saya tuh minder gitu. Jadi saya tuh les bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sendiri, baca buku, belajar di YouTube, sampai akhirnya pas tes kerja itu sudah sangat membantu. Jadi waktu saya di UB itu tes bahasa Inggris tuh saya itu masih di bawah 500. Tapi dalam 1 tahun tuh saya belajar terus, akhirnya bisa nyampe sesuai ekspektasinya ketika saya masuk perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan gede kayak Unilever, Garuda, Astra, Telkomsel, Pertamina,
itu minimal TOEFL-nya tuh udah 550. Dan itu cukup effort juga teman-teman ya buat ngelatih bahasa Inggris itu. Terus belajar juga menulis email dalam bahasa Inggris, menulis cover letter. Nah, menulis cover letter ini jangan cuma kopas doang, karena banyak kan orang-orang tuh yang lulus kuliah tuh nggak tahu nih kemampuan pribadinya tuh sejauh mana sih. Padahal sebetulnya banyak kalau kita bisa analisis secara detail. Nah, teman-teman bisa lihat nih contoh cover letter, ada beberapa contoh. Nah, teman-teman coba mempelajari kata-katanya ke teman-teman combine, teman-teman paraphrase lagi, dan teman-teman bikin sesuai desain teman-teman. Terus membaca artikel bahasa Inggris yang tadi saya udah sampaikan juga. Dan yang terakhir nih, ini cukup membantu juga, itu mendengarkan podcast. Kalau zaman dulu belum ada ya, zaman saya lulus tahun 2016, udah ada podcast, cuman masih belum familiar. Cuma kalau di zaman teman-teman sekarang udah tahun 2020 atau nanti 2021, podcast ini udah banyak. Jadi teman-teman bisa banyak belajar nih dari podcast. Kalau mau agak lebih advance, agak lebih canggih, itu ada podcast Harvard Business Review. Nah, itu teman-teman bisa pelajari itu bagaimana pandangan-pandangan manajemen perusahaan atau tokoh-tokoh terkemuka di dunia itu dalam menyampaikan pendapatnya dia atau sharing terkait pendapatnya dia atau kelebihannya. Itu bisa di podcast. Jadi itu teman-teman paparan yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mungkin kalau terlalu cepat, mohon maaf ya, karena ngejar waktu juga. Tapi teman-teman kalau nanti mau bertanya, misalkan mau lihat ke slide berapa, nanti di info aja, terus saya coba alihkan ke slide yang mau ditanya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mbak Retno. Terima kasih. Terima kasih Mas Raymond atas pemaparannya gitu. Mungkin langsung aja dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa dinyalakan videonya atau menggunakan fitur raise hand. Ya, silakan teman-teman. Kita punya waktu sampai jam 9.55. Oke. Atau mungkin mau dituliskan di kolom chat, silahkan. Oh ya, silahkan. Mungkin teman-teman yang ya, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mau nanya tentang ini. Tadi kan sempat baca artikel juga tentang recovery dari industri penerbangan dalam masa COVID-19 gitu. Dan di sana juga dinyatakan bahwa industri penerbangan kalau di Indonesia itu juga membutuhkan bantuan dari pemerintah, fund dari pemerintah kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, karena Kak Raymond ini di bagian account manager buat government, itu bagaimana proses komunikasi dalam masa penanganan COVID ini dengan pemerintah? Oke, makasih Kak Mirna, atau saya biasanya panggilnya Cici Mirna ya. Jadi gini, Ci, ini ada artikel menarik dari BCG sebetulnya ya. BCG itu ngeluarin artikel tentang fight plan to succeed in the new normal. Jadi gimana sih perusahaan-perusahaan maskapai dunia itu bisa bangkit lagi nih setelah COVID-19. Jadi berdasarkan analisis, yang paling simpel aja, berdasarkan Harvard Science, itu teman-teman, COVID ini itu bakal bisa normal ya, bisa hilang itu mungkin tahun 2022. Kalau misalkan tidak ada tindakan yang serius di dalam menangani COVID. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada vaksinnya ditemukan, atau misalkan behavior masyarakat benar-benar bisa dirubah total untuk menghadapi COVID ini, mungkin di tahun 2020 akhir atau 2021 awal itu COVID-nya sudah bisa netral lagi. Nah, ini kan berdampak nih ke industri-industri penerbangan, industri lainnya juga, retail ini berdampak banget. Nah, kalau dari BCG yang saya baca, fight plan-nya industri airline itu, dia mengenalkan dua item, yaitu dari sisi demand recovery, sama market structure. Nah, demand recovery-nya ini diharapkan itu airline ini sudah mengsegmentasikan customer-nya. Jadi segmen customer business travel itu menjadi penopang utama untuk tahap awal recovery-nya bisnis airline. Ini saya bahasnya secara global ya, Ci ya. Nanti yang dari Garuda saya bahas yang umum aja. Jadi secara global itu
diharapkan itu segmen dari business traveler. Jadi business traveler ini yang akan bisa membantu untuk langkah recovery awal. Yang kedua itu dari leisure. Leisure itu adalah penumpang-penumpang yang mau liburan, yang mau pulang kampung. Jadi penumpang leisure itu dibagi jadi dua. Ada penumpang leisure yang jarak pendek atau rute pendek, contohnya domestik Indonesia aja nih. Ada juga penumpang-penumpang leisure yang jarak jangka panjang, yang misalkan mau liburan ke Eropa, ke Asia. Nah, diperkirakan untuk penumpang-penumpang leisure ini mungkin baru mau terbang lagi dengan kondisi COVID seperti ini ya, itu bisa di tahun 2021 atau 2022. Jadi penumpang yang diharapkan untuk bisa membantu bangkitnya industri airline itu adalah penumpang-penumpang dari bisnis traveler. Karena mereka itu yang memang mau COVID atau nggak COVID, mereka itu butuh gitu. Mereka butuh untuk mobilisasi. Karena kepentingan mereka ini jauh lebih besar. Nah, lalu yang kedua itu dari market structure. Nah, market structure yang diharapkan oleh perusahaan atau khususnya industri airline itu adalah financial health. Jadi cash flow perusahaan, keuangan ini butuh banget nih cash flow perusahaan nih. Likuiditas manajemen itu dibutuhkan dan financial support dari pemerintah. Jadi banyak nih teman-teman kalau baca berita ya, baca berita lokal atau internasional. Kalau lokal itu kan banyak beritanya kalau Garuda Indonesia dibantu pendanaan oleh pemerintah sekian triliun. Nah, kalau maskapai asing juga ada, seperti maskapai Virgin Australia, terus juga maskapai Amerika. Mereka meminta bantuan support dari pemerintah. Jadi kenapa sih pemerintah itu berperan besar teman-teman ke industri penerbangan? Jadi khusus untuk Garuda Indonesia sendiri, menurut saya ya, pandangan saya, Garuda Indonesia itu kan mewakili negara. Jadi teman-teman itu kalau melihat mobilisasi masyarakat keluar dan masuk Indonesia itu kan ditopang frekuensinya sama penerbangan. Dan salah satunya penerbangan yang frekuensinya tinggi menampung mobilisasi masyarakat itu kan Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia itu punya julukan flag carrier nasional. Jadi penerbangan yang dimiliki oleh bangsa. Nah, itu mencerminkan citra perusahaan. Di industri airline ini, kalau misalkan suatu negara menyatakan industri airline-nya bangkrut, itu menurut saya itu berdampak kepada reputasi pemerintah. Karena orang global itu pasti yang akan menyorot itu adalah industri yang bisa berdekatan dengan kegiatan-kegiatan global, yaitu salah satunya adalah industri airlines. Nah, di luar itu kan ada industri oil and gas, ada industri ya ekspor-impornya seperti sawit dan lain-lain. Cuman industri airlines ini yang paling disorot ya teman-teman. Seksi lah ibaratnya kata orang itu. Jadi kalau flat pan-nya itu secara general yaitu ada dari demand recovery sama market structure. Nah, kalau dari Garuda sendiri sesuai diskusi yang udah dipaparkan oleh CEO kita melalui media sosial itu ya Garuda itu udah mulai meningkatkan layanan seperti charter. Jadi kalau orang-orang kan tahu terbang itu berjadwal gitu ya. Ada penerbangan berjadwal, beli tiketnya juga berjadwal, tapi di luar itu tuh ada penerbangan charter. Nah, penerbangan charter itu dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan oil and gas, untuk pemulangan WNI, WNA, atau kita sebut sebagai repatriasi. Nah, itu mereka menggunakan charter. Sampai sekarang masih tinggi teman-teman permintaannya. Kayak kargo, kayak kemarin waktu saya ke Cina, ngangkut alat kesehatan, itu pesawatnya pesawat charter. Jadi, perusahaan atau pemerintah ini menyewa satu pesawat, dibayar sesuai ongkosnya satu pesawat ini, berapa di ongkosnya yang saya bayar untuk rute ke sini. Nah, itu masih menopang kegiatan bisnis di industri Garuda. Terus juga kargo. Dari kargo, jadi kita ini fokus ke kargo karena teman-teman kalau lihat nih, saya coba share dikit. Bentar ya. 2 menit ya. Ini dia. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat nih. Jadi ada riset dari Inventur, kira-kira tuh
setelah COVID ini, industri-industri yang terdampak tuh apa? Nah, ini ada istilahnya the fall and the rise. Jadi dari yang moderate sampai yang high untuk the fall dan the rise. Ya, teman-teman bisa lihat nih yang di sebelah kiri. Jadi dari industri ya, seperti properti, oil and gas, ini terdampaknya cuma moderate aja nih sama COVID. Tapi kita lihat tarik ke atas ada industri airlines sama tourism, ini terdampak sangat tinggi nih gara-gara COVID. Makanya disebut sebagai the fall. Jadi bisa jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang bangkrut gara-gara COVID ini. Nah, industri airlines ini kan peranannya besar ya. Cuman untuk menghidupi industri airlines ini, banyak perusahaan-perusahaan itu mengandalkan logistik. Jadi kalau kita lihat ke kanan ada the rise-nya nih. The rise-nya itu ada logistik dan delivery yang paling atas. Nah, pergerakan logistik ini sangat besar teman-teman. Karena supply-nya untuk kebutuhan orang-orang WFH, kebutuhan orang-orang selama masa pandemi ini ternyata cukup tinggi. Cuman saya nggak bisa sebutin angkanya ya, karena saya belum baca pasti itu angka kepastian nilai kebutuhan logistik seperti apa. Cuma secara umum ini logistiknya sangat dibutuhkan. Jadi Garuda Indonesia itu juga membuat strategi terkait penanganan logistik yang lebih baik. Salah satu contohnya Garuda Indonesia itu juga me-launch, jadi Garuda itu punya apps namanya Kirim Aja, itu untuk aplikasi super apps-nya logistik. Jadi kalau teman-teman misalkan biasanya kan ke JNE, kalau kirim paket, ke JNT, ke Si Cepat. Nah, Garuda Indonesia itu juga punya produk seperti itu. Cuman bedanya teman-teman itu di aplikasi itu teman-teman udah ngisi nih. Teman-teman ngisi mau kirim ke siapa, barangnya apa, volumenya berapa, nanti harganya langsung muncul di aplikasi. Nah, kalau misalkan di JNE kan kita taunya kita taruh ke orangnya nimbang harganya segini. Nah, Garuda munculin aplikasi nih namanya Kirim Aja, itu teman-teman udah bisa tahu tanpa teman-teman ke tempat dropshipper atau ke kantornya itu, teman-teman udah tahu nih ongkosnya segini. Karena teman-teman bisa ngukur kan beratnya segini, panjangnya segini. Nah, teman-teman bayar di aplikasi itu, ketika udah dibayar, nanti teman-teman tinggal antar, kasih struknya udah teman-teman. Jadi lebih menghemat waktu untuk mengirimkan barang. Itu salah satu strateginya sih. Jadi dua itu, charter dan juga logistik. Menurut saya di industri lain juga sama. Jadi mereka fokus ke logistik dan juga charter kalau di Amerika ya. Apalagi. Menjawab nggak, Ci? Menjawab. Terima kasih. Yang terakhir kayak dukungan keuangan pemerintah ya. Dukungan keuangan pemerintah itu udah ranahnya yang ngejelasin harusnya udah ranah tim corporate secretary. Sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, perlu saya tanyakan ke Mas Raymond sebagai narasumber, mungkin bagaimana kesannya dalam sesi kali ini seperti itu. Oke. Pertama ya tetap makasih ya Mbak ya udah dikasih kesempatan. Jadi teman-teman ini pertama kalinya saya sharing session nih. Sebelumnya saya belum pernah nih ngadain sharing session dan menurut saya ternyata menarik juga ya sharing session seperti ini. Jadi kesempatannya saya excited lah bisa sharing session ke teman-teman karena ya teman-teman ini calon-calon pemimpin bangsa juga ya. Kita punya cita-cita yang besar. Nah, di sini mungkin teman-teman yang masih belum menduduki di dunia kerja, saya harapannya teman-teman tuh tetap optimis ya. Apalagi yang baru lulus mau cari kerja, tetap optimis, jangan lupa untuk terus meningkatkan kapabilitasnya dengan belajar, berkomunikasi, berinteraksi, sama mungkin lebih aware ya teman-teman tentang kapabilitas diri. Karena itu bekal kita juga nih untuk kedepannya. Karena kita harus mempersiapkan nih setelah COVID ini, yang udah lulus nih, bingung mau kerja apa karena lagi COVID. Nah itu teman-teman nggak usah takut, yang penting teman-teman persiapkan dulu aja kapabilitasnya. Kalau saya, seperti saya dulu setelah lulus itu, secara ekonomi kan saya terbatas ya, jadi saya cari kerja apa aja dulu. Atau teman-teman bisa lah jadi reseller, jadi apa. Yang penting teman-teman tuh punya cash flow untuk menghidupi teman-teman dulu nih. Contoh, kalau saya dulu di Jakarta untuk bayar kosan sama makan. Nah, selebihnya teman-teman bisa upgrade diri di luar teman-teman kerja serambutan lah, ibaratnya seperti itu. Jadi excited ya teman-teman bisa sharing session di sini. Semoga bermanfaat juga.
Amin, terima kasih. Terakhir, mungkin ada kesan atau pesan untuk ruang belajar Akil, Mas? Pesannya ke teman-teman, uh, ini ya, tetap banyak-banyak, ini kan lagi masa pandemi ini, banyak-banyakin virtual sharing seperti ini, uh, banyak narasumber-narasumber sebetulnya yang lulusan-lulusan Brawijaya itu kredibel ya, seperti yang ada kerja di pemerintahan, di DPR, ada yang di kementerian, itu teman-teman coba follow up terus ya, follow up untuk minta waktunya bisa sharing session, karena banyak kok kakak-kakak yang udah kerja itu sebetulnya pengen sharing session, cuman nggak ada medianya. Nah, mungkin di Rumah Belajar Akil ini teman-teman tuh bisa mengekspresikan lah sharing sessionnya itu. Nanti untuk kontak-kontak ntar saya bisa bantu juga ke teman-teman. Kak Mirna juga banyak juga ya relasinya, jadi teman-teman juga udah tahu lah, gak usah saya jelasin. Sama teman-teman ya tetap memberikan dampak positif ya ke masyarakat. Yang penting sih sebagai penggerak suatu organisasi atau pelopor tuh tetap konsisten aja. Terus kalau program-program, saya kan juga join program organisasi. Diusahakan programnya tuh program yang jangan yang hit and run gitu. Kayak ngajar anak jalanan di Sukun, tapi cuma seminggu aja, atau cuma sekali aja. Setelahnya nggak ada follow up-nya. Kita nggak tahu nih progresnya seperti apa. Jadi teman-teman jadikan organisasi ini sebagai lahan research juga. Sebagai lahan research nih, kita ngajar 6 bulan, kita lihat nih progresnya gimana. Karena itulah yang menolong organisasi. Jadi orang tuh melihat organisasi itu bukan karena kegiatannya banyak, tapi sebagaimana besar impact-nya itu yang mereka berikan. Meskipun kegiatannya sederhana ya, cuma ngajar ke anak jalanan gitu aja sih. Baik, terima kasih Mas Raymond atas kesan pesannya baik untuk RBM maupun teman-teman. Ya, itu akhir sesi kita untuk virtual sharing kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya untuk kita ambil foto bersama. Yang akan mengambil foto adalah Intan, jadi minta tolong Intan untuk mengarahkannya. Ya, terima kasih Mbak Eno. Ya. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah. Ya. Sesi foto ini akan kita laksanakan 2 sesi, yaitu foto formal dan nanti gaya bebas, seperti itu. Yang pertama kita akan ambil foto formal terlebih dahulu. Silakan teman-teman gaya formal terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, sebentar saya pindahkan. Ya, selanjutnya gaya bebas, monggo teman-teman. Ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Raymond atas sudah berkenan untuk hadir dalam virtual sharing kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung dalam kegiatan virtual sharing kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di virtual sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.